Salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Baik, sekali lagi Pak Wai ingin menyapa kalian. Selamat siang semua. Siang, Pak. Tepuk semangat. Baik anak-anak sekalian, tampaknya kalian bersemangat pada hari ini. Itu yang Pak Wahyu harapkan, agar pembelajaran atau proses belajar mengajar kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar anak-anak sekalian ya. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus awali dulu dengan doa ya. Sebagai umat atau orang yang beriman, tentunya segala sesuatu kita harus laksanakan dengan kegiatan doa agar kita selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, untuk itu Pak Wahyu minta Nita bisa ke depan untuk memimpin doa pada hari ini ya. Baik teman-teman, sebelumnya kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Wow, tepuk tangan untuk Nita ya. Doanya instan, cepat, to the point ya, nggak pakai basa-basi. 3 detik selesai doa. Tuhan, saya lapar, amin gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa. Apapun itu kita berdoa kepada Tuhan, nggak perlu bertele-tele. Tuhan sudah ngerti apa yang kita butuhkan dan kita perlukan dalam hidup. Betul? Baik anak-anak, saya ingin memastikan kesiapan kalian untuk proses pembelajaran pada hari ini ya. Baik anak-anak sekalian, sekarang Pak Wahyu ingin memperhatikan atau melihat dulu ya, bagaimana kesiapan kalian sebelum proses pembelajaran di kelas pada hari ini. Untuk itu coba cek sampah di sekitar kalian, mungkin apakah ada sampah. Jika ada silakan taruh di laci dulu. Jangan sampai sampah itu berserakan di lantai ya, terutama di lantai. Kalau tidak ada, terima kasih kalian sudah menjaga kebersihan kelas. Tepuk tangan untuk kebersihan kelas kalian hari ini juga. Baik, seperti biasa juga Pak Wahyu akan membagikan link absensi di grup kelas kalian. Silakan kalian ambil handphone kalian anak-anak. Silakan lakukan presensi, lakukan absensi dengan cepat. Waktu Bapak berikan 1 menit mulai dari sekarang. Baik, sudah? Sudah semua ya? Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Tepuk tangan sekali lagi. Sekarang Bapak minta kalian semua berdiri. Seperti biasa untuk membangkitkan semangat dan motivasi belajar kita lakukan dengan menyanyikan lagu nasional lagi ya. Kalau lagu dangdut kan nggak mungkin dong ya. Nggak ada hubungannya dengan materi pembelajaran ya. Jadi lagu nasional. Kali ini lagunya adalah berjudul Indonesia Tanah Air Beta ya. Kita mulai. Mau kasih apa-apa dulu ya. Indonesia Tanah Air Beta. 1, 2, 3. Indonesia Tanah Air Beta. Pusaka
Adik Agus mungkin bisa berikan sedikit argumennya tentang lagu tadi. Apa makna dari lagu tadi? Kalau menurut Adik Agus gimana? Apa yang ingin disampaikan lewat lagu tadi, Dek? Ya, apa? Apa yang ingin disampaikan lewat lagu tadi? Mungkin selain Adik Agus yang mau bantu jawab. Amel, ya. Kalau menurut saya sendiri dari lagu tersebut, sang pencipta ingin menggambarkan Indonesia sebagai tanah air yang sangat dia cintai, yang sangat dia banggai, sampai dengan keindahannya yang sangat indah membuat dia merasa, oh inilah tempat untukku, bahkan aku bisa menghabiskan seluruh hidupku di sini. Baik, beri tepuk tangan untuk Amel. Bagi jawabannya. Ada lagi anak-anak yang mau memberikan argumen atau pendapatnya? Ya, selain Amel, ada lagi yang putra mungkin sekarang ya. Silakan angkat tangan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat. Apa makna dari lagu Indonesia? Indonesia Pusaka tadi judulnya ya. Ya. Samuel mungkin. Kalau menurut Samuel gimana, Sam? Saya juga bingung Pak. Jangan bingung-bingung. Kalau kamu bingung, yang lain juga ikut bingung nanti Sam ya. Oke, ada lagi? Ya. Menurut saya pencipta itu dia menyampaikan di kalimat pertama Indonesia tanah air beta, artinya tempat kelahirannya dia yang memiliki makna di mana tanah diinjak, di sana langit dijunjung. Oke, tepuk tangan untuk Deva, jawabannya bagus. Ya, jadi yang disampaikan oleh Amel dan Deva benar anak ya. Sebenarnya nggak susah untuk menangkap isi dari lagu itu. Jadi itu hanya menunjukkan rasa bangga ya, bangga sebagai warga Indonesia, bangga sebagai bagian daripada Indonesia. Saking dia mencintai lagu ini, mudah-mudahan kita juga demikian ya, bukan hanya pencipta lagunya. Saking kita mencintai bangsa dan negara, kita ingin lahir di sini, kita ingin dibesarkan di sini, dan juga kita ingin menutup hari-hari kita di masa tua nanti sampai mata ini terpejam juga di negara yang kita cintai, yaitu Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini masih berhubungan dengan peraturan perundangan. Kalau pertemuan kita di minggu lalu, kita fokus pada apa sih makna peraturan perundangan, kemudian bagaimana bentuk peraturan perundangan itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita ingin melihat bagaimana sebenarnya sikap positif ya. Ini bagian akhir dari bab ini, bagaimana sikap positif terhadap peraturan perundangan. Ya. Jadi kalau sikap positif itu artinya apa? Sikap positif artinya sikap yang baik. Jadi sikap kita sikap yang baik dalam menjalankan atau menaati peraturan perundangan. Ya. Jadi sebelum itu Pak ingin menyampaikan dulu kepada kalian yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, bisa kalian lihat di depan anak-anak ya. Jadi model pembelajaran pada pertemuan yang ketiga ini, Pak ingin menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Jadi melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu menguraikan sikap positif dan menunjukkan sikap kritis terhadap peraturan perundangan, serta menerapkan laporan hasil telaah sikap positif terhadap peraturan perundangan. Nah, jadi nanti kalian, Bapak akan minta untuk membuat suatu proyek ya, proyek singkat, proyek sederhana dengan menggunakan teknologi tentunya lewat media Canva tentang membuat poster. Poster mungkin berupa ajakan atau himbauan kepada orang lain, kepada masyarakat agar mau menaati peraturan perundangan ya. Bisa dibayangkan anak ya, bisa dimengerti ya. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya kalian bisa lihat gambar yang Pak Owi tampilkan. Nah ya. Nah, coba dicermati gambar yang ada di depan anak-anak ya. Itu orang ngapain sih? Orang ngapain? Mungut sampah. Berarti kalau orang itu mungut sampah, berarti dia melihat ada sampah yang berserakan. Sama seperti tadi di awal, Pak Oi sebelum mulai pembelajaran minta kalian untuk melihat di sekitar, jangan sampai ada sampah di
sekitar kita. Hal terkecil dari kita mematuhi sebuah peraturan adalah dengan tertib dalam membuang sampah. Karena kebersihan itu bagian dari apa? Orang bilang kebersihan bagian daripada iman. Ya, jadi kalau suasana bersih, lingkungan bersih, belajar juga menjadi nyaman. Nah, apa yang dilakukan oleh orang ini anak-anak? Dia memungut sampah, suatu tindakan positif atau negatif? Positif. Positifnya kenapa? Karena apa? Karena dia apa? Yang lain selain Amel mungkin? Ya. Zaman Jepang termasuk perilaku positif karena dia memungut sampah agar lingkungan itu tetap bersih dan Oke. menjaga kesehatannya. Baik, berikan tepuk tangan untuk rekan kalian ya, luar biasa. Adik namanya siapa? Sinta ya, Sinta Sekarwangi ya. Jadi yang disampaikan oleh Sinta Sekarwangi betul sekali. Orang di depan ini punya kesadaran. Jadi tidak harus kita tuh diminta, disuruh baru kita mau melakukan. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi kalau orang yang memiliki kesadaran ketika melihat sampah, walaupun sampah itu bukan dia yang buang, karena ada kesadaran, ada kepedulian sehingga dia mau mengambil sampah itu dan membuang sampah itu pada tempatnya. Jadi kita kalau ngomong masalah aturan tidak usah terlalu tinggi, tidak usah terlalu jauh. Cukup hal sederhana dalam lingkungan kita, ya, di lingkungan sekolah mungkin, di lingkungan rumah kita. Ya, baik anak-anak. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat gambar yang Pak Oyi tampilkan yang kedua ya. Sikap positif terhadap peraturan perundangan di Indonesia. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita harus menaati segala peraturan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara kita. Apa saja lembaga-lembaga negara yang menghasilkan peraturan perundangan itu di pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Ya, contoh salah satu lembaga negara yang menghasilkan produk undang-undang adalah DPR bersama dengan Presiden. Baik, kalian tentunya masih ingat, luar biasa sekali. Nah, kalau kalian saksikan gambar di depan, para pengendara sepeda motor termasuk dagang bakso ya. Termasuk dagang bakso berhenti ya di traffic light atau lampu merah ya. Karena lampu merah bukan karena dia takut sama lampu merah, bukan ya. Tapi karena itu aturan yang dibuat oleh negara. Ketika ada lampu merah itu tandanya mereka harus mematuhi dan berhenti sejenak ya. Nah, yang salah pada gambar itu apa yang kalau kita lihat anak-anak? Pengendara motor, pengendara sepeda, pedagang bakso yang salah. Hah? Dagang bakso ya. Kenapa demikian? Itu jalan raya ya, tempat pengendara sepeda motor, bukan tempat jualan bakso ya. Jadi tidak dibenarkan misalnya kalau ada pedagang kaki lima itu berjualan di tempat-tempat yang mengganggu fasilitas umum, mengganggu ketertiban umum. Nah, itu tidak dibenarkan. Jadi apa yang dilakukan oleh pengendara motor itu benar, dan yang dilakukan oleh pedagang bakso itu salah. Ya, jadi kalian bisa tahu ya, anak-anak ya, bisa memahami itu dengan baik. Baik anak-anak, sebelum Pak Wahyu lanjut ke pembagian kelompok, karena Pak Wahyu ini membagi kelompok kalian pada hari ini, tujuannya adalah kita mau memecahkan suatu permasalahan yang dimana hasil pemecahan masalah itu nanti dalam bentuk project ya. Tapi sebelum itu anak-anak, kalian Pak Wahyu minta untuk melakukan permainan singkat seperti biasa, agar kelompoknya itu bisa adil tentunya anak-anak ya. Jadi kita kalau biasanya Pak Wahyu mulai dari depan, sekarang Pak Wahyu mulai dari belakang ya. Kalau kemarin pakai permainan apa? Taktik boom ya. Kalau sekarang pakai angka aja ya, biar lebih gampang dan lebih bisa mengingat kelompok 1, 2, 3, 4 atau 5. Ya, mulai dari belakang pojok kanan Pak Wahyu, silakan. 1, 2, 3, 4. Kok lewat dari 5 ya? Ulang sekali lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ulang lagi ke 1 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5.
3, 5. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti biasa anak-anak silakan cari kelompoknya 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5 ya. Waktu Bapak kasih 2 menit, langsung duduk dengan kelompok masing-masing. Silakan. Sudah, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Hitungan 10 semua sudah duduk. 1, 2, 3, 4. Yang masih belum tertib dengan kelompoknya silakan di luar kelas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Sudah semua? Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak perhatikan. Pak Wahyu sudah share di grup kelas sesuai dengan kelompok masing-masing. Tugas kelompok 1, tugas kelompok 2, tugas kelompok 3, tugas kelompok 4 dan 5. Ya, tugasnya itu dalam bentuk apa? Permasalahan, ya. Sudah dilihat ya? Ya. Jadi begini. Permasalahan itu kalian simak dengan baik. Tentunya permasalahan-permasalahan yang ada yang kalian lihat sesuai dengan tugas kelompok masing-masing adalah permasalahan pelanggaran hukum, ya. Nah, kelompok 1 permasalahan pelanggaran hukumnya nggak sama dengan kelompok 2, begitu juga dengan kelompok lain. Kalian amati itu, ya. Kalian analisa bersama-sama. Kemudian, perhatikan, setelah itu kalian buat project bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan itu. Artinya untuk mengatasi pelanggaran hukum sesuai dengan masalah yang kalian temukan itu, ya. Nah, project itu hasilnya dalam bentuk poster yang kalian buat di Canva. Ya, kalian tentunya tidak asing dengan Canva ya. Semua sudah tahu Canva? Ada yang tidak tahu Canva? Ya. Ada yang tidak tahu Canva silakan cari di www.canva.com ya, atau di googling di Canva. Nanti kalian akan ditujukan ke websitenya dan kalian dengarkan. Dan kalian bisa memilih template yang sudah tersedia di sana. Tinggal kalian edit. Bagaimana caranya kalian buat? Perhatikan. Dan bagaimana caranya kalian buat semenarik mungkin poster itu. Jadi poster itu berupa ajakan, himbauan untuk menaati peraturan atau untuk mencegah permasalahan sesuai dengan permasalahan apa yang kalian terima di grup kelas yang Pak Oyu bagikan tadi. Bisa dipahami? Ya. Ada yang kurang jelas? Bapak berikan kesempatan untuk bertanya. Ya. Satu kelompok itu membuat satu poster secara bersama-sama dengan Canva, ya. Nah, jadi misalnya satu yang mendesain, satu memberikan usul, nanti tambahkan ini, buat semenarik mungkin, secantik mungkin, seindah mungkin, ya. Setelah kalian membuat poster itu, sebentar kita presentasikan di depan kelas hasil posternya. Nanti Bapak akan tampilkan lewat proyektor. Kalian tinggal menjelaskan seperti ini misalnya posternya. Kalian menjelaskan apa makna dibalik poster itu, ya. Tujuannya apa? Nah, jadi tujuannya sudah jelas adalah untuk mengatasi permasalahan pelanggaran perundangan atau pelanggaran hukum itu. Bisa dipahami semua? Ya. Lakukan mulai dari sekarang dengan cepat dan tepat waktu.
temanya tentang menaati peraturan perundangan, ya. Jadi temanya intinya adalah tentang menaati peraturan perundangan, ya, berupa ajakan atau himbauan kita kepada seseorang, kepada masyarakat atau kepada siapapun, ya. Ya, menaati peraturan perundangan. Banyakin ambil. Yang pertama itu kalian lakukan itu adalah menentukan peraturan perundangan jenis apa. Kan banyak ada peraturan perundangan, ada tentang narkotika, ada tentang narkoba, ya, ada tentang pembajakan, ya. Pilih, misalnya tentang narkoba berarti menyelesaikan permasalahan dengan membuat poster himbauan agar generasi bangsa tidak menggunakan narkoba. Boleh. Stop bullying misalnya. Oh iya. Itu. Baik anak-anak, tolong perhatikan waktunya lagi 1 menit, ya. Sesuai kesepakatan kita, lagi 1 menit waktu habis dan Bapak minta bagi kelompok yang sudah selesai, silahkan kirim hasil proyek posternya melalui WA, kirim ke WA Bapak, ya. Nah, setelah itu kita akan presentasikan di depan kelas. Amel sudah selesai kelompoknya? Ya, silahkan kirimkan ke Pak Wahyu lewat WA. Kelompoknya Samuel? Lagi dikit Pak. Sedikit Pak. Lagi 1 menit, ya. Kelompoknya Faras? Kelompoknya Faras sudah? Sudah. Ya, ya, kirim ke waktu habis, anak-anak. Tepuk tangan kita semua. Baiklah, Pak Wahyu melihat baru sekitar 3 kelompok sudah masuk WA-nya ke WA Bapak. Yang lain tolong segera, ya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain yang masih belum selesai, Pak Wahyu minta kelompoknya Deva untuk bisa ke depan mempresentasikan hasil proyek
pembuatan posternya dengan tema apa, kenapa milih tema tersebut, alasannya apa disampaikan ya. Oke, anak-anak sekalian, tolong perhatikan dan jangan ribut. Nah, ini dia hasil poster dari kelompoknya Deva ya. Bisa kalian lihat, kita berikan tepuk tangan untuk hasil poster dari kelompoknya Deva. Baik Deva dan kelompoknya kami minta biar bisa mempresentasikan hasil pembuatan poster ini. Silakan. Siap. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan kelompok ini. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dan pribadi saya. Nama saya Tia. Nama saya Tia. Nama saya 22. Depan dikit, Amel bisa ke depan dikit. Ya. Jadi saya kembali sama-sama ini poster yang kami buat adalah berdasarkan tentang topik dengan sejarah hukum di sekolah. Mengapa kami memilih tema ini dikarenakan saat sering di blog ataupun di media-media lainnya menemukan bahwa banyak sebagian kasus-kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dan kami berharap tidak terjadi di sekolah. Bullying merupakan reaksi negatif dan agresif dengan tujuan baru dilakukan oleh satu atau kelompok terhadap pihak yang manfaat. Selama kurun waktu tertentu bermuatan kekerasan dan cara tertentu. Kegiatan perbuatan bullying ini biasanya dilakukan di sekolah. Nah, karena perbuatan sudah banyak di berita, maka dari pemerintah membuat hukum yang mengatakan perbuatan bullying tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Deva ya. Silakan kembali ke tempat Deva. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi dari 3 kelompok tadi yang sudah berhasil mempresentasikannya luar biasa ya. Tadi ada mengangkat permasalahan tentang bullying, kemudian kelompoknya Agus tadi tentang lalu lintas, dan satu lagi tentang apa? Rambu lalu lintas juga tentang korupsi ya. Jadi lampu lalu lintas, apa namanya? Tertib berlalu lintas, korupsi dan kasus atau permasalahan bullying ya. Luar biasa apa yang sudah kalian sampaikan, itu Pak Wahyu sangat mengapresiasi sekali ya apa yang sudah kalian sampaikan dan kalian buat serta presentasikan di depan kelas. Mudah-mudahan poster seperti itu nanti boleh kalian Bapak minta share ya. Share dengan sosial media kalian. Jangan lupa kasih hashtag SMPK Soferdi ya. Boleh di Instagram, boleh di Facebook. Tepuk tangan untuk hasil proyek kita hari ini ya. Cut.
Baik anak-anak sekalian, terima kasih untuk presentasi kita hari ini terkait proyek yang sudah kalian buat tadi. Semua Bapak lihat cukup bagus dan cukup antusias dalam pembuatan proyek hari ini ya. Baik, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menarik kesimpulan dulu ya. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mungkin mau berikan argumen atau pendapatnya? Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini? Amel, lihat silakan. Menurut saya dari pembelajaran kali ini, karena kita kan membahas tentang peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya peraturan perundang-undangan itu nggak unut kayak kita tuh terpaku sama buku, tapi kita juga dapat berinovasi dan mengubahnya dalam bentuk teknologi seperti membuat poster, sehingga orang-orang pun yang lain juga lebih antusias untuk melihatnya dan lebih senang untuk membacanya. Oke, Amel, berikan tepuk tangan untuk Amel ya. Baik, luar biasa. Ada lagi yang memberikan pendapatnya apa kira-kira menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Cinta, ya, Cinta, silakan. Kesimpulan dari saya, pembelajaran kali ini itu kita belajar banyak hal, terutama kita dapat bersama karena kita dapat project dan itu berkelompok. Jadi kita dapat berlatih kerjasama dan kita juga tahu apa itu undang-undang. Oke, tepuk tangan untuk Cinta ya. Oke, perhatikan. Jadi yang disampaikan oleh Amel dan Cinta betul sekali ya. Jadi mereka melihat dari sisi pembelajaran hari ini, di mana kita mampu memanfaatkan teknologi untuk membuat suatu rancangan poster digital ya. Yang nantinya poster itu tentunya bermanfaat jika kita share poster itu ke media sosial. Dan Bapak harap poster yang sudah kalian buat itu bukan hanya sebatas tugas, dan kalian bisa share itu di sosial media kalian sebagai sebuah ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Anak-anak, selain itu Pak Oyo tambahkan yang menjadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah tentang sikap anak-anak. Ya, bagaimana sikap yang baik, bagaimana sikap yang positif dalam memahami peraturan perundang-undangan dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan kita di masyarakat, baik dalam lingkungan kita di sekolah, dan dalam lingkungan kita di keluarga. Jika semua manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia mampu untuk menerapkan sikap positif terhadap peraturan perundangan ini, sudah bisa dipastikan kehidupan bangsa dan negara kita juga akan menjadi tertib, aman, damai, dan terkendali. Demikian anak-anak ya. Baik, untuk memahami materi pada hari ini, agar Pak Owi tahu tingkat pemahaman kalian seperti apa atau sejauh apa terhadap materi pembelajaran Pak Owi pada hari ini, Pak Wahyu sudah share post test atau tes singkat yang ada di grup kelas kalian. Itu coba dibuka anak-anak grup kelasnya. Ya, tolong dibuka, tolong diisi. Pak Wahyu kasih waktu 5 menit dari sekarang ya, silakan diisi. Oke, anak-anak sekalian perhatikan, tampaknya semua sudah selesai ya menjawab proses yang sudah Pak Wahyu share di grup kelas kalian. Jadi bisa kalian lihat di depan anak-anak dari total keseluruhan yang sudah kumpul ke Pak Wahyu ya, rentang nilai 100 itu sebagian besar berada di nilai 100. Kemudian ada sekitar 5 siswa yang mendapatkan nilai rentang kisaran 80 sampai dengan 90 ya. Jadi secara keseluruhan bisa Bapak simpulkan berarti kalian memahami proses pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Tepuk tangan untuk hasil ini ya, luar biasa. Baik anak-anak, sekarang perhatikan selanjutnya untuk minggu depan itu kita akan mengadakan ulangan materi bab 3 tentang peraturan perundangan nasional. Dari ulangan ini bentuknya lisan, nanti Bapak akan bagikan lembar kerjanya kepada kalian. Nah untuk itu Bapak minta kepada kalian, silakan kalian mengingat kembali, mempelajari kembali materi-materi yang sudah Bapak berikan dari awal bab 3 sampai pada hari ini. Dengan harapan nanti hasil ulangannya bisa bagus, dan harapan Pak Wahyu juga tentunya tidak ada anak-anak yang remedi ya. Sukses kalian adalah kebanggaan buat
Pak Wahyu. Nah, itu aja yang mungkin bisa Bapak sampaikan pada materi pembelajaran hari ini. Tadi di awal kita sudah awali dengan doa, maka kita tutup kembali dengan doa. Oke, Pak Wahyu minta siapa anak yang berani pimpin doa pada hari ini. Oke, silakan. Silvano, ya, silakan Silvano. Ya. Oke, kita doa penutup dan doa ulang, silakan semua berdiri. Selamat Teman-teman, sebelum kita ibadah ini, ada yang kita berdoa. Mulai. doa sudah oke, tepuk tangan untuk Silvano, silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini dan pertemuan kita hari ini. Apabila ada kekurangan yang mau disampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, semoga kita bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran ke depannya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mau tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Beda.